Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Senang bisa jumpa kembali dengan Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Arlen Sudarosa akan memandu percakapan kita 30 menit ke depan. Dan kali ini kami memilih topik mempersiapkan anak memasuki sekolah baru. Bagaimana atau apa yang mesti dipertimbangkan, dilihat oleh orang tua, bagaimana orang tua berperan dalam menyiapkan anak-anak memasuki sekolah yang baru ini. Itulah yang akan kita percakapkan dalam 30 menit ke depan. Dan untuk itu kami telah mengundang ke studio Ibu Pendeta Yerusa Maria. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Apa kabar? Baik, Pak. Dari rumah ke sini macetkah? Tidak, Pak. Tidak. Perjalanan lancar. Semua berjalan dengan lancar? Iya. Oke. Ibu Yerusa adalah seorang pendeta GKI Pakuwon dan ia adalah pemerhati masalah pendidikan yang sekarang sedang menyelesaikan studi doktoral di UNJ di bidang pendidikan anak usia dini. Usia dini, ya. Jadi kita bicara mengenai masalah penyiapan anak-anak dan kita punya narasumber yang tepat. Bu, saya panggil Ibu Maria, Ibu Yerusa? Ibu Maria. Ibu Maria. Ibu Maria, kita tahu bahwa ketika anak memasuki sekolah yang baru, bagi mereka itu adalah sebuah dunia yang baru. Dari dunia hanya bersama dengan orang tua atau dengan keluarga kecilnya, sekarang masuk kepada dunia di mana orang asing, orang yang baru dikenal ada, dan terlalu banyak sahabat-sahabat baru bagi mereka. Nah, hal-hal baru apa sih sebenarnya yang dijumpai anak-anak ketika mereka masuk sekolah yang baru, Bu? Iya. Pada umumnya anak-anak akan berjumpa dengan sebuah lingkungan yang baru, Pak. Kalau sebelumnya dia sangat dekat dengan orang tuanya atau lingkungan rumahnya, maka kali ini dia harus terjun ke satu lingkungan sosial dalam skala yang kecil, yaitu kelasnya dengan teman-teman yang baru, guru yang baru, kelas yang merupakan satu lingkungan yang mungkin agak eksklusif dibandingkan dengan ruangan rumahnya yang begitu banyak, ya. Jadi bukan hanya tempat baru, dia juga akan bertemu dengan orang-orang baru, yaitu teman-teman sekolahnya. Jadi intinya lingkungan rumah yang menjadi kebiasaan sehari-hari mereka itu harus tergantikan dengan lingkungan sekolah yang baru itu. Apakah misalnya kan kita lihat sosok aja, di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan guru. Dalam persepsi anak-anak yang kecil seperti itu, apakah ada perbedaan yang kontras dalam cara mereka memandang orang tua dengan guru? Iya, kalau anak-anak misalnya bermain dengan orang tua gitu ya. Kalau bermain dengan orang tua ada satu keleluasaan gitu, dalam arti mungkin tidak terlalu ketat dalam hal aturan-aturan. Tetapi kalau misalnya bermain di kelas, ada satu aturan-aturan tertentu yang diterapkan oleh guru mungkin supaya anak-anak ini bisa saling bergantian. Jadi ketika dia bermain di rumah dan dia bermain bersama dengan teman-teman di sekolah, itu ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Karena dia akan menjumpai aturan-aturan dan dia akan menjumpai bahwa dia juga harus belajar bergantian dengan anak-anak lain. Di antara sekian perbedaan-perbedaan itu, apa yang biasanya paling mempengaruhi reaksi anak-anak, Bu? Iya. Kalau anak-anak ini tidak dapat mengatasi ya dengan baik lingkungan baru yang dia temui, teman-teman yang baru, hal-hal yang baru dia hadapi, itu bisa menimbulkan satu rasa tidak aman atau insecure gitu ya. Kemudian juga bisa menimbulkan satu kecemasan dalam diri anak. Dan ini akan mempengaruhi kepercayaan diri anak itu sendiri gitu ya. Nah, seperti kalau untuk kita orang dewasa, Pak Arli, seperti orang yang baru masuk di lingkungan kerja yang baru, nah mungkin kecemasan yang hampir sama yang dihadapi anak-anak ini seperti kita ketika menghadapi pekerjaan yang baru. Kalau kita orang dewasa kan menghadapi situasi yang baru, meskipun ada kekuatan, tapi sebenarnya kemampuan kita untuk melakukan adjustment itu kan tinggi. Iya, secara mental. Di anak-anak ini, apakah misalnya kalau salah menghandle rasa cemas tadi itu, rasa tidak aman, insecure tadi itu, apakah ada dampaknya ke depan? Iya,
Dampaknya tentu pada self esteemnya anak ya. Jadi Oke. rasa percaya diri anak itu yang pasti akan terpengaruh gitu ya. Ketika dia tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan baru, itu akan mempengaruhi rasa percaya diri anak. Siapa yang paling berpengaruh untuk dapat membuat anak dapat beradaptasi dengan baik dengan situasi yang baru ini, Bu? Tentu ini membutuhkan peran banyak orang, termasuk Yang paling berpengaruh siapa untuk membuat mereka lebih gampang melakukan adaptasi? tentu persiapan yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu menjadi hal yang cukup utama. Kemudian berikutnya bagaimana sekolah juga mempersiapkan diri dalam menyambut keberadaan anak-anak ini. Jadi ada dua, berarti peran dari orang tua dalam mempersiapkan dan peran guru dalam menyambut kehadiran anak-anak ini sama berpengaruhnya untuk menolong anak melakukan adjustment, penyesuaian diri dengan situasi yang baru. Iya, betul. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua sehingga untuk mempersiapkan anak-anaknya, sehingga anak-anak ini pasti tentu ada kecemasan, pasti nggak mungkin tidak ada, ya ada karena ada situasi yang baru. Tapi apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua sehingga anaknya itu lebih mudah beradaptasi dengan dunia yang baru di sekolah? Iya, jadi banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan orang tua, Pak, untuk mempersiapkan anak-anak ini masuk sekolah. Misalnya ketika anak-anak ini mau bersekolah di sebuah sekolah, dia diajak untuk diperkenalkan dengan sekolah yang akan dia masuki. Survei. Iya, survei orientasi sekolah. Orientasi, ya. oke. Kalau misalkan memang anak ini sudah cukup bisa diajak untuk berpikir dan memilih, ya. Anak-anak ini pun juga bisa diajak untuk memilih sekolahnya, gitu ya. Nah, kalau sudah cukup besar itu ya tentu ya kita bisa mengajak mereka untuk memilih sekolah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sederhana sebetulnya berbelanja perlengkapan sekolah bersama, ya. Kemudian menjelaskan konsekuensi sekolah bahwa dia harus bangun pagi, dia harus cocokin jadwal, mengerjakan tugas gitu ya, mengerjakan PR. Mereka harus pakai seragam, tidak bisa pakai baju yang biasa mereka pakai bermain di rumah gitu ya. Dan juga ada tata tertib sekolah yang harus mereka taati. Dan juga yang utama adalah mengajarkan mereka untuk bersosialisasi. Bagaimana menyapa orang-orang, menghargai orang, ya. Belajar untuk bergantian atau antri. Hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan sosial anak. Berapa lama idealnya orang tua perlu memulai persiapan bagi anaknya untuk ke sekolah sebelum sang anak betul-betul memulai masuk ke sekolah yang baru? Saya kira itu mulai dari anak sangat usia dini ya, dari awal ketika mereka masih sangat kecil, sebetulnya apa yang dilakukan aktivitas orang tua dan anak itu adalah satu persiapan gitu ya, untuk memasuki anak sekolah. Tapi secara khusus untuk membuat anak siap memasuki dunia yang baru, dunia belajar formal seperti itu kan ketika misalnya tadi kalau soal tadi kan Ibu mengatakan orientasi, kan itu nggak bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, kecuali mereka udah mulai melirik, udah mulai memastikan, baru mereka mencoba melihat berorientasi. Nah, berapa jauh sebenarnya minimal paling tidak? Tentu kalau bisa dari awal sih bagus, dari lahir juga. Iya, jadi kalau bicara tentang kesiapan anak sekolah itu sebetulnya ada yang namanya school maturity dan juga ada school readiness gitu ya. Kalau school maturity kita tentu tahu ini berkaitan dengan perkembangan fisik dan mental seseorang. Tapi kalau school readiness ini berkaitan dengan tahap-tahap perkembangan seorang anak gitu ya. Jadi kalau dari sisi school maturity mungkin kita bisa mengukur kronologis usia, dia usia berapa tepatnya untuk mulai mengenal tentang sekolahan gitu ya. Tetapi kalau untuk berkaitan dengan school readiness sebetulnya pembelajaran tentang sekolah itu dilakukan dalam kegiatan yang sangat sehari-hari. Bagaimana anak ini misalnya ya belajar toilet training, kemudian belajar makan sendiri, mengembalikan mainan yang mereka pakai ke tempatnya,
mengenakan baju sendiri dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah menjadi satu bagian dari persiapan sekolah. Apakah memang tidak ada sebutlah rentang waktu yang secara relatif dibutuhkan oleh seorang anak untuk memahami, menyerap, dan menerima nilai-nilai tertentu atau prinsip-prinsip tertentu? Sebutlah misalnya tadi bahwa mereka mesti belajar antri atau belajar mematuhi instruksi dari guru di sekolah. Berapa lama paling tidak seorang anak sejak ia dimulai diajarkan itu bisa menghayati, memiliki, dan meyakini bahwa ini saya perlu melakukan hal yang seperti ini? Jadi mungkin kurang lebih ketika anak-anak ini sudah mau mendaftar sekolah, di mana di situ ada persiapan untuk mendaftar sekolah, maka anak-anak ini mulai bisa disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Cerita-cerita tentang sekolah, Cerita tentang tentang sekolah, guru, tentang guru. Kan kemampuan adjustment anak tadi itu kan Bu, tentu bergantung, tadi Ibu katakan bahwa orang tua mesti mempersiapkan. Tetapi juga pada saat yang sama kan peran guru itu menjadi penting sehingga anak itu lebih gampang beradaptasi. Ketakutan-ketakutan kan anak-anak itu suka takut sama guru. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh guru sebenarnya ya supaya anak-anak itu dapat beradaptasi dengan lebih mudah begitu? Iya. Yang penting adalah karena anak-anak ini sedang berpindah lingkungan gitu ya, dari pengenalannya akan lingkungan rumah ke lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah itu dibuat senyaman mungkin agar anak merasa bahwa di lingkungan sekolah itu mereka bisa senyaman seperti mereka belajar mereka di rumah. Kan kadang-kadang gini Bu, anak masuk sekolah ini lalu gurunya tuh pasti bukan sengaja misalnya, tapi lalu dia mau menanamkan disiplin. Paris harus rapi, lurus. Lalu bagi anak tertentu itu no problem. Lalu ada anak yang misalnya takut dengan mendengarkan suara guru yang agak keras saja seperti suara saya ini, ada anak yang takut. Nah, ketika anak mengalami pada hari pertama sekolahnya, ia mengalami rasa takut seperti itu dan dia pulang ke rumah dan mengatakan dia tidak mau lagi ke sekolah, orang tua mesti melakukan apa? Iya. Saya kira orang tua di sini bisa melakukan satu komunikasi dengan anak untuk mengetahui apa yang mereka rasakan di sekolah itu, gitu ya. Dan kemudian di sini orang tua bisa memberikan pengertian tentang hal-hal baru yang anak-anak hadapi di sekolah. Kemudian orang tua juga bisa memberikan satu usulan-usulan bagaimana mereka bisa menghadapi hal-hal baru itu dengan lebih baik tanpa meninggalkan satu rasa takut atau kecemasan dalam diri anak. Ketika anaknya pulang dan dia nggak mau lagi ke sekolah, orang tua mesti bersikap seperti apa kepada anaknya? Ya. Untuk menolong anak supaya tetap itu bagian dari mempersiapkan dia supaya tetap bisa ke sekolah kan, mau nggak mau ke sekolah kan, anak harus ke sekolah. Iya, maka itu perlunya ketika hari pertama sekolah Pak. Di tahun 2015-16 kemarin ada satu gerakan yang menarik sebetulnya yang dilakukan bahwa orang tua itu diajak untuk menemani anak-anak di hari pertama, karena di situ ada banyak hal yang positif di mana orang tua menyertai anaknya untuk mengenal lingkungan barunya bersama-sama dengan anak, berkenalan dengan guru, juga berkenalan dengan hal-hal lain yang ada di sekolah. Sebetulnya ketika anak-anak ini bisa diperkenalkan dengan guru lebih awal, maka dia tidak akan bereaksi yang negatif ya terhadap apa yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan guru di kelas, karena dia sudah ada pengenalan terlebih dahulu. Mungkin itu bisa terjadi karena anak memang benar-benar merasa asing di situ. Maka anak-anak itu akan lebih merasa insecure, tidak aman, dan tidak nyaman dengan hal-hal itu. Jadi persiapan dari awal sekali itu ternyata akan menentukan proses pembelajaran dia selanjutnya. Dan di perjalanannya ketika mereka mulai sekolah kan itu yang saya katakan tadi bahwa boleh jadi hal ini bagi anak yang satu tidak menimbulkan rasa cemas, keengganan lagi untuk datang ke sekolah. Bagi anak yang lain menimbulkan rasa cemas.
Nah, ketika sampai ada anak yang mengalami itu, orang tua mesti melakukan apa sih? Iya. Jadi memang artinya di situ orang tua bisa mengevaluasi tentang kematangan anak ya. Jadi memang tiap anak itu ternyata punya Berbeda. kematangan yang masing-masing berkaitan dengan kesiapan mereka sekolah. Jadi mungkin ada tahap-tahap yang mana memang di situ belum berkembang, artinya biasanya berkaitan dengan adaptasi ya Pak, keterampilan sosial berkaitan dengan adaptasi. Jadi kemampuan adaptasi ini bisa ditingkatkan atau dipicu atau distimulasi dengan bagaimana orang tua itu bisa lebih menggaulkan anak-anak ini dengan hal-hal yang baru yang ada di sekitarnya sejak awal sebetulnya. Sehingga ketika dia masuk ke lingkungan sekolah, dia sudah lebih siap untuk berjumpa dengan hal-hal asing yang ada di sekitarnya. Jadi stimulasi berkaitan dengan keterampilan sosial bisa menjadi satu solusi. Apakah anak lalu perlu atau orang tua memutuskan untuk untuk terus memaksa anaknya kembali ke sekolah, tetap sekolah besok, atau orang tua setelah melihat anaknya, ya udahlah, ini kita perlu menyiapkan lagi anak ini dengan baik supaya kalau ia kembali bersekolah, ia bisa menikmatinya. Kita akan bicarakan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia, dan kita sedang membicarakan bagaimana mempersiapkan anak memasuki sekolah yang baru, dan bersama dengan saya Arya Sarosa dan narasumber kita Ibu Pendeta Yerusa Maria. Ibu Maria melanjutkan yang tadi, Bu. Jadi kan Ibu mengatakan bahwa kalau sampai anak mogok lah atau mengalami kesulitan, ya dia nggak mau lagi ke sekolah di hari pertama atau hari kedua seperti itu, orang tua perlu mengevaluasi kesiapan anaknya untuk belajar dan masuk ke sekolah yang baru. Nah, apakah indikator-indikator dari kesiapan seorang anak supaya orang tua paham, oh anak saya ternyata sudah siap, cuman ada hal tertentu yang perlu disempurnakan lagi, atau anak saya ternyata masih belum siap, harus di hold, harus ditunda. Apakah indikatornya, Bu? Iya. Yang pertama adalah school maturity ya Pak ya. Jadi kematangan anak masuk sekolah, dan kemudian yang kedua bagaimana dengan school readiness-nya. Kalau dengan school maturity itu kita harus melihat bagaimana pertumbuhan biologis atau perkembangan anak itu sendiri, termasuk kematangan fisik dan mentalnya. Mungkin Pak Arli ingat zaman mungkin orang tua kita dulu, kalau mau sekolah disuruh angkat tangan kanan, kemudian pegang tangan telinga kirinya itu ya. Nah, sebenarnya mau dilihat dari itu, mungkin itu cara orang zaman dahulu untuk mengukur anak siap sekolah. Tapi sebetulnya secara ilmiah ditemukan bahwa anak yang school maturity-nya itu dinyatakan siap itu adalah anak yang memang sudah memiliki satu proporsional tubuh, di mana kepalanya itu sudah proporsional dengan bagian anggota tubuh lainnya, dan kemudian juga lengannya udah cukup panjang, ramping, dan dia juga punya satu kesehatan, kemampuan untuk mengorganisasi mata dan tangan sehingga dia mulai bisa meniru pola-pola. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk membaca, warna, dan juga bangun gitu ya. Jadi fisik dan keterampilan motorik yang dilihat. Iya, jadi sehingga anak ini siap, intinya adalah dia siap untuk instruksi formal ya, dalam bentuk membaca atau menulis atau berhitung matematika gitu ya, dengan kondisi school maturity-nya itu, dan itu biasanya dicapai anak usia kurang lebih 6 tahun. Walaupun ada anak yang usia 5 tahun sudah siap, dan ada anak yang 8 tahun baru siap gitu ya. Nah, rentangnya antara 5 sampai 8 tahun. 8 tahun, dan ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan Pak ya, dan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan terjadi. Justru ketika hal-hal ini dipaksakan terjadi sebelum waktunya, disitulah sebetulnya sedang terjadi praktek-praktek yang disebut dengan
intellectual abuse atau kekerasan intelektual gitu ya. Nah, yang kedua adalah kesiapan sekolah atau school readiness gitu ya, yang mengacu ini tahap perkembangan anak, yaitu ketika dia siap untuk belajar di lingkungan yang formal dan bisa melakukan proses belajarnya itu secara efektif tanpa dia mengalami gangguan emosional, termasuk tadi yang disebutkan dengan insecure atau anxiety gitu ya, ada ketidakamanan atau kecemasan tadi. Nah, program yang efektif untuk mendorong persiapan sekolah ini sebenarnya ada banyak. Tetapi kalau kita kategorikan dalam kesehatan anak maupun dalam faktor keluarganya. Kalau kesehatan anak kita bisa mulai dari bagaimana nih status kesehatan anak, imunisasinya, nutrisinya, permasalahan dalam emosional dan perilaku. Kemudian kalau faktor keluarga, kita bisa lihat dari bagaimana status ekonomi, struktur keluarganya dan lingkungan keluarganya itu bagaimana. Bagi orang tua ya Bu, kan ini utamanya kan kalau soal tadi ini soal school readiness, kesiapan anak untuk sekolah yang berkaitan dengan tahap perkembangan, ya. Yang bisa dilihat oleh orang tua kan gini, anak merasa tak nyaman, dia cemas, dia merasa tak nyaman di sekolah, itu sebabnya dia mogok. Nah, lalu kan tadi Ibu mengatakan kalau itu terjadi orang tuh mengevaluasi nih kesiapannya. Nah, indikatornya apa sih? Ukuran untuk anak ini sebenarnya belum siap masuk sekolah. Tahap perkembangannya belum tiba untuk masuk ke sekolah. Ada nggak indikator yang bisa yang gampang bagi orang tua untuk memutuskan, anak saya tinggal saya poles sedikit supaya ya siapkan lebih dikit lagi untuk masuk sekolah lagi, atau anak saya mesti hold nih. Saya tadi kan 5 sampai 8 tahun. Saya mesti hold karena indikator ABC. Adakah indikator seperti itu yang bisa gampang dilihat oleh orang tua? Iya, yang pertama adalah bagaimana kematangan fisiknya. Dan kematangan fisik ini berkaitan dengan motorik kasarnya dan motorik halusnya. Sehingga dari situ kita bisa melihat gitu ya, kemampuan anak ini nanti ya dalam karya-karya pekerjaannya, tulisan, menempel dan lain sebagainya. Dan sebetulnya itu bisa dilatih Pak, dengan cara bagaimana di rumah mereka menggunakan sendok dan garpu gitu ya. Bagaimana anak-anak ini berjalan dengan titian misalnya, atau bermain lempar tangkap, itu juga bisa menjadi satu stimulasi bagi anak-anak ini. Bagaimana menggunakan play-doh, bermain memegang krayon, pensil gitu ya, dengan 3 jari dan bukan dengan semua jari, itu menjadi satu stimulasi untuk kematangan fisik ya. Kemudian untuk kematangan mental dan kognitifnya itu juga bisa distimulasi dengan bagaimana orang tua sering mendongeng atau bermain role play dengan anak-anak gitu ya, atau mereka diminta untuk retell story. Kemudian untuk kematangan emosi, mereka bisa diajak untuk mengenal emosinya masing-masing. Mungkin ketika mendongeng dimunculkan berbagai macam figur dengan emosi yang berbeda-beda, berbagai watak karakter dimunculkan dalam cerita. Dan untuk kematangan sosial, anak juga bisa didorong untuk mampu melakukan hal-hal semacam buang air kecil gitu ya, toilet training, mandi sendiri, mengambil makanan sendiri, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang lain. Oke Bu, saya sedikit ingin beralih ke remaja nih, ya ini ke remaja sedikit. Kalau anak remaja masuk ke sekolah, let's say masuk SMA, kan tentu juga ada perubahan. Ya, ada orang mengatakan kematangan moral anak SMP kelas 3 itu lebih baik dari anak SMA kelas 1 semester 1. Karena di sini dia sangat menjadi senior, di sana ia menjadi yang paling junior dan baru. Nah, sebenarnya kalau anak-anak remaja masuk sekolah yang baru ini, tekanan-tekanan apa yang bisa mereka hadapi? Ya, kalau untuk anak remaja yang akan mereka hadapi tentu ada teman baru, kemudian kelas baru, mereka akan berhadapan dengan guru-guru baru. Tapi yang jelas adalah ada tuntutan materi pelajaran yang kompleks yang juga perlu kita perhatikan. Ada perubahan waktu belajar yang harus mereka lakukan, dan juga mungkin perubahan istirahat di sekolahnya, termasuk juga perubahan jam berangkat sekolah yang mereka hadapi. Dan perubahan ini menuntut anak remaja ini untuk melakukan penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan anak di usia remaja ini.
Bahkan kalau hal ini tidak berhasil dilalui gitu ya, siswa ini akan menjadi merasa tidak senang ya, tidak nyaman di sekolah barunya dan membuat mereka jadi enggan ya, atau butuh waktu lama untuk dia bisa memahami keadaan sekolahnya, gurunya dan teman-teman barunya. Dan yang memang patut kita waspadai adalah bahwa ketidakmampuan mereka bersosialisasi ini Pak bisa menimbulkan maladaptif gitu ya. Jadi ada perilaku menyimpang gitu ya dari siswa ini. Karena ada faktor-faktor yang menjadi kendala siswa di dalam menyesuaikan diri sekolahnya. Itu bisa eksternal dan bisa internal dari dalam diri mereka. Mungkin ketidakpercayaan diri mereka, kemudian mereka mungkin terlalu pendiam, sulit bergaul dengan teman, atau mungkin dia punya sifat penakut. Sedangkan eksternal itu bisa dari lingkungan yang memang mereka masuki itu. Misalnya lingkungan sekolah yang baru itu, teman-teman yang baru, guru yang baru. Sikap mental apa yang mereka perlu punya supaya bisa dengan lebih baik menghadapi hal-hal yang baru? Iya, tentu keterampilan sosial dalam rupa kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri ini Pak. Dan karena perubahan-perubahan yang dia alami di sekolah barunya ini menuntut mereka untuk menyesuaikan diri dan dia harus melakukannya. Nah, penyesuaian diri ini kalau kita kriteriakan adalah satu kemampuan seorang untuk bergaul secara wajar dengan lingkungannya gitu ya, sehingga ketika bergaul dengan lingkungan barunya ini dia boleh merasakan kepuasan terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Dan dia bisa menyesuaikan diri dengan lebih mudah dengan demikian. Betul. Baik Bu, ini percakapan kita ini sangat penting karena ada banyak orang tua yang sebenarnya mengalami kesulitan dalam mempersiapkan anak, dan apalagi mereka menghadapi anak-anak misalnya yang di hari pertama sudah merasa tidak nyaman di sekolah. Tetapi waktu kita terbatas, kita harus berhenti. Tapi sebelum saya menutup acara ini, apakah ada pesan-pesan atau pesan pastoral atau catatan penutup yang perlu disampaikan kepada para orang tua dalam menyiapkan anak masuk ke sekolah? Silakan Bu. Tahun ajaran baru sudah ada di depan mata kita dan tiba saatnya untuk mempersiapkan anak-anak untuk mulai aktivitas yang baru, yaitu bersekolah. Dan tugas kita adalah memastikan agar anak-anak ini bisa menjalani satu persiapan yang mulus. Sekolah baru anak akan menghadapi banyak aktivitas yang mungkin jarang atau belum mereka lakukan di rumah atau di sekolah yang sebelumnya. Nah, persiapan mental ini dibutuhkan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tidak hanya itu, anak juga perlu dibantu untuk mengatasi rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, rasa cemas, sehingga mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri ketika menghadapi hal-hal baru dan lingkungan barunya. Terima kasih Bu Maria atas kesediaan berbagi dengan para pemirsa kita pada hari ini. Saya percaya percakapan kita menolong orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya memasuki sekolah baru. Pemirsa, mempersiapkan anak memasuki sekolah baru adalah hal yang sangat penting. Lakukanlah dengan arif agar anak-anak yang baru masuk ke yang baru dapat tertolong untuk beradaptasi. Terima kasih sudah bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Arlian Sarosa bersama dengan narasumber kita Ibu Pendeta Maria. Mohon pamit dan sampai jumpa pada episode dan topik yang baru. Salam Gema Kasih Indonesia.